Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yeni Desrianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Padang dengan NIM 223000495 dan nomor UKG 201501865578 yang bertugas di SDN 08 Tarung Selatan, Kecamatan Rau, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada tanggal 5 Oktober tahun 2022 dengan mengangkat tema 3, benda di sekitarmu, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 1, perubahan wujud benda cair dan satuan berat baku. Ini adalah salah satu syarat mengikuti ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ketua kelasnya tolong disiapkan. Di tempat duduk siap dan doa mulai. Mengabsen anak-anak ibu semuanya, apakah semuanya hadir apa enggak ya? Ahmad Fauzi, Ayu Ramadhani, Reza Aprilia, Suci Ramadhani, Sofwatul Nabila, Hotma Sari. Nah, jadi pada umumnya sekarang anak-anak ibu hadir semuanya kan? Dan sekarang sebelum kita belajar, terlebih dahulu ibu ingatkan bahwasanya dalam belajar atau dalam keseharian sehari-hari kita harus, sebelum kita memasuk pelajaran kita, terlebih dahulu kita melakukan lagu Indonesia, lagu kebangsaan kita, karena itu merupakan cinta kita terhadap tanah air kita. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah dengan memperhatikan video, anak-anak ibu semuanya bisa mengetahui, mempelajari itu apa perubahan wujud benda menjadi cair. Berikutnya, anak-anak ibu bisa melakukan percobaan dan menuliskannya perubahan wujud sesuai dengan hasil percobaan tersebut. Berikutnya, setelah mengamati video, anak-anak ibu bisa menimbang berat benda dan mendemonstrasikannya dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pelajaran kita. Di sini, sebelum kita memasuki kepada pelajaran kita, sebelumnya kita sudah belajar mengenai wujud benda. Benda itu ada 3. Yang pertama apa? Benda cair. Yang kedua, benda padat. Yang ketiga, benda gas. Itu adalah wujud benda. Sekarang kita masuk kepada perubahan wujud benda tersebut.
Dan sekarang coba perhatikan video mengenai pelajaran kita hari ini. Setelah ibu tayangkan video, kamu perhatikan, kamu simak. Setelah itu kamu pahami apa yang akan kamu pelajari dari video yang telah ibu tayangkan. Benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 1. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik telah mengenal wujud benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Adik-adik juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu akan mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Nah, perubahan wujud benda di alam itu tanda kebesaran Tuhan. Di subtema ini kita akan belajar perubahan wujud benda di sekitar kita. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Adik-adik pasti pernah ya makan es krim, lalu ketika kalian memegang es krim, lama-kelamaan es krimnya berubah menjadi cair. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat, lama-kelamaan coklat itu akan meleleh juga atau mencair, adik-adik. Nah, mengapa demikian? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau melebur atau meleleh. Jadi adik-adik, es krim tadi awalnya adalah benda padat. Lalu ketika terkena panas dia mencair, ya. Maka disebut mencair atau meleleh atau melebur. Itu perubahannya. Sama dengan es batu. Es batu itu benda padat loh adik-adik. Ketika ditaruh di luar dan terkena panas, maka dia akan berubah menjadi air. Nah, prosesnya itu disebut mencair, meleleh atau melebur. Apakah yang dimaksud dengan mencair? Nah, mencair itu adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena dipanaskan. Pernahkah adik-adik melihat proses mencair lainnya? Selain tadi ya, es krim yang mencair, es batu yang mencair, lalu ada coklat yang meleleh ya, atau coklat yang mencair juga. Selain itu, pernah tidak kalian melihat proses mencair lainnya? Nah, Kak Cera pernah adik-adik. Yang pertama adalah lilin yang dibakar. Nah, adik-adik pasti tahu kan, lilin yang dibakar itu akan mencair. Mentega yang dipanaskan itu juga akan mencair adik-adik. Coba kalian amati ketika ibu kalian memasak memakai mentega atau margarin. Dan dari tayangan video yang telah ibu tayangkan, apa yang terjadi terhadap es batu, mentega, dan juga lilin apabila diletakkan di tempat yang terbuka? Dia akan Nah, mencair. dia akan mencair. Jadi apabila benda padat itu yang berupa mentega, es batu, ataupun lilin, apabila diletakkan di tempat terbuka atau apabila dipanaskan, dia akan mencair. Sekarang anak-anak ibu, kita akan melakukan prakteknya langsung. Jadi anak-anak ibu sekarang membentuk kelompok.
langkah-langkahnya ada di dalam LKPD. Setelah kamu kerjakan apa yang diperintahkan dalam LKPD, ibu minta kepada anak-anak ibu membuatkan hasilnya ke dalam lembar kerja kita ini. Hasil yang terjadi yang telah kita lakukan, tuliskan di dalam lembar kerjanya. Paham anak ibu? Nah, sekarang kamu amati es batu itu sampai kita biarkan selama 15 menit. Setelah kita biarkan, sekarang perhatikan lilinnya ya, apa yang terjadi pada lilin. Berikutnya ibu akan kembalikan menteganya ke dalam sendoknya. Apa pula yang terjadi pada mentega ini apabila kita panaskan di api? Ya, boleh dipanaskan. Apa yang terjadi? Nanti kamu tuliskan di dalam lembar kerjanya. Panaskan di lilinnya, ya. Dan sekarang lakukan panaskan menteganya di atas api atau lilin yang telah kita hidupkan. Apa yang terjadi pada mentega itu? Nanti hasilnya ibu minta kepada anak-anak ibu semuanya dituliskan di dalam lembar kerjanya sesuai dengan kelompoknya. Tuliskan nama kelompoknya. Sudah melakukan percobaan? Sudah? Letakkan yang telah dilakukan. Letakkan di mana saja. Setelah itu tuliskan di dalam lembar kerjanya. Sekarang tuliskan di dalam LKPD-nya apa hasil yang telah anak-anak ibu lihat. Apa saja yang telah kita lakukan prakteknya. Dan ini kamu jawab pertanyaan yang ada di sini. Kamu jawab apa yang dimaksud dengan mencair. Karena tuliskan jawabannya di sini. Pematerinya ada di situ. Terus ini juga jawab pertanyaan ini semuanya ya. Nah, apa yang terjadi setelah kita lakukan praktek? Setelah itu sesuai dengan video yang telah kita tayangkan tadi. Ya. Coba dikerjakan ya. Yang lainnya, kelompok lain mengasih apresiasi kepada kawannya yang telah mempresentasikan di hasil diskusinya. Coba bacakan hasil diskusinya. Dalam hasil yang akan dilakukan, es batu akan meleleh apabila diletakkan di ruangan yang terbuka. Mentega akan meleleh ketika mentega diletakkan di atas api. Lilin akan meleleh ketika dibakar atau dinyalakan. Bagaimana kelompok yang lain? Bagaimana? Bagaimana? Oke, Astrid berdiri. Oke, bagus. Kita beri apresiasi kepada temannya yang telah tampil. Nah, sekarang Apoji silakan duduk. Sekarang siapa lagi yang mau tampil ke depan? Coba Astrid ke depan. Hasil pengamatanku, es batu meleleh atau mencair apabila diletakkan di ruang terbuka. Mentega akan meleleh diletakkan di atas api. Lilin akan meleleh saat dibakar. Nah, bagaimana kelompok lain? Bagaimana kelompok lain? Apoji. Menurut kami, teks yang telah dibacakan Astrid sudah betul. Bagus, berarti sudah benar.
semuanya dikumpulkan. Nah, sekarang lanjut kita ke video yang kedua. Coba perhatikan untuk video kita yang kedua, perhatikan untuk pembelajaran kita berikutnya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mencair. Kalian sudah siap? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim temannya. Coba perhatikan video ibu yang kedua. Semuanya perhatikan dan pahami dari kalimatnya. Depan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Nah, menurut gambar ini, mana coklat yang paling berat adik-adik? Coklat yang pertama beratnya 120 gram. Coklat yang kedua 60 gram. Coklat yang ketiga 70 gram. Maka yang paling berat adalah yang ini, 120 gram. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Nah, di sini bahan untuk membuat kue coklat adalah 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah SDT. SDT itu sendok teh ya adik-adik, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan yang dicampur menjadi satu adalah 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kg coklat masak. Itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat kue coklat. Nah, dari bahan-bahan tadi, mana yang merupakan satuan baku adik-adik? Satuan baku adalah satuan standar untuk mengukur massa atau berat benda. Nah, di sini satuan bakunya ada 2 dalam resep ini. Yang pertama adalah gram, yang kedua adalah kilogram. Jadi ada 2 satuan baku, gram dan kilogram. Nah, selain satuan baku di bahan untuk membuat kue ini, ternyata ada juga satuan yang tidak baku adik-adik. Nah, satuan yang tidak baku di sini adalah butir dan SDT tadi, sendok teh. Ada setengah sendok teh garam, ada 1 sendok teh baking powder. Ini bukan termasuk satuan baku. Selain kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Wow, segar ya adik-adik ya. Beratnya, nah 1 botol itu beratnya 600 gram. Kalau 3 botol ada berapa gram? Maka bisa kita cari dengan cara 600-nya ditambah 600 ditambah 600. Karena ada 3 botol adik-adik. Maka jumlahnya adalah 600 ditambah 600 ditambah 600. Ayo, berapa adik-adik jumlahnya? Ya, 1800 gram. Tayangan video ibu tadi, apakah anak-anak ibu udah paham? Udah. Dari tadi, dari video ibu itu ada namanya satuan baku dan ada namanya satuan tidak baku. Yang namanya satuan baku apa tadi? Adalah gram dan kilogram. Itu adalah namanya satuan baku. Contoh dari satuan baku. Kalau satuan tidak baku, ada di situ namanya ukuran sendok teh dan 3 butir telur. Sekarang perhatikan tadi, yang keduanya juga di situ. Dia meminum sirup atau meminum minuman yang mana beratnya dari satu buah minuman itu adalah 600 gram. Kalau dia meminum 3 berarti ada 1.800 gram. Nah, sekarang contoh
Ibu di sini membawa makanan, ya. Ibu di sini membawa makanan. Ada beberapa macam makanan di sini. Makanan coklat. Yang mana di dalam makanan ini ada juga ukurannya, ya. Ada ukurannya di sini 36 gram. Ya. Seandainya dia 36 gram. Seandainya Sofwa itu memakan 4 bungkus coklat ini, berarti berapa jumlah gram keseluruhannya? Berarti di sini kita jumlahkan 36 gram ditambah 36 gram ditambah 36 gram ditambah 36 gram, karena dia ada 4 bungkus yang dimakan Sofwa kan, sedangkan dalam satu bungkusnya itu ada 36 gram. Sekarang coba cari anak-anak ibu di buku tulisnya berapa gramkah jumlah dari keseluruhannya. Coba cari. Berapa? Coba cari. 150. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 154 apa? Gram. 54 gram. Ini adalah satuan bakunya. Ya. Di sini dia memakan keseluruhan gramnya berjumlah 154 gram. Sekarang satu lagi contohnya, ya. Satu lagi contohnya di sini. Misalnya si Fauzi, ya. Si Fauzi itu meminum minuman Power F, ya. Meminum Power F ini yang mana dalam satu botol Power F ini terdapat 180 gram. Ya. Terdapat 180 gram. 180 gram. Nah, di sini Fauzi itu habis dia 2 botol. Ya, berarti kalau 2 botol bagaimana menjumlahkannya? 180 gram ditambah 180 gram. Berapa jumlah gram yang telah diminum oleh Fauzi? 360 gram. Apakah anak-anak ibu udah paham? Menjumlahkan gram itu udah paham? Satuan bakunya sudah paham? Nah, sekarang ibu akan mengasih ulangan soal. Ibu akan kerjakan per masing-masing. Dan kelompok
Nah, di sini dari pelajaran yang telah kita lihat atau video yang telah Ibu tayangkan tadi, kita buat kesimpulan bahwasanya materi pelajaran kita ini yang pertama adalah apa? Perubahan wujud benda menjadi cair. Yang kedua adalah satuan baku. Nah, itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Sekarang, bagaimana perasaan anak ibu mengenai materi kita hari ini? Sangat senang. Nah, dari video yang ibu tayangkan tadi, mana materi atau video yang anak ibu sukai? Tentang pencairan es. Bagus. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya satuan baku itu yang pertama adalah apa tadi? Satuan baku adalah gram dan kilogram. Yang kedua, satuan tidak baku adalah sendok teh dan butir telur. Dan begitu juga dengan mengenai perubahan wujud benda cair apabila benda padat itu diletakkan di ruangan terbuka atau dipanaskan atau didinginkan, dia akan mencair atau meleleh atau melebur. Jadi sekarang ibu akan menayangkan video. Sekarang ibu minta kepada anak ibu, kita akan bernyanyi bersama. Boleh digerakkan anggota badannya ya?
Jadi untuk tugasnya di rumah, ibu minta pada anak ibu buka buku temanya halaman 126, kerjakan di rumah, besok dikumpulkan.